Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Rijalud Dzikri. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang penelitian kepustakaan. Yang pertama, yakni tentang penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah metode yang menjadikan sumber tertulis sebagai data utama. Ini bukan sekedar meringkas buku, melainkan meneliti gagasan, konsep, teori, dan temuan ilmiah secara sistematis dan kritis. Sumber data dan data penelitian kepustakaan, yakni buku ilmiah dan jurnal, yakni sumber utama untuk teori dan temuan terakreditasi. Disertasi, tesis, skripsi, karya ilmiah yang mendalam dari penelitian sebelumnya. Dan yang selanjutnya ini dokumen resmi, yaitu laporan, kebijakan, atau arsip yang relevan. Kitab Taurat dan ensiklopedia, yaitu sumber klasik dan referensi umum tergantung bidang. Penelitian ini lebih berat secara intelektual, yakni mengandalkan logika dan literatur. Tujuan utama penelitian kepustakaan, yaitu yang pertama, menggali dan mengkaji teori, yaitu menganalisis konsep seperti pendidikan Islam atau metodologi tafsir. Yang kedua, yakni menganalisis pemikiran ahli, yaitu membandingkan konsistensi dan relevansi pandangan para ahli. Menemukan celah penelitian, yaitu mengidentifikasi area yang belum banyak dikaji. Yang selanjutnya yaitu menyusun kerangka teoritis, yaitu fondasi kuat untuk penelitian lanjutan atau lapangan. Tujuan idealnya adalah analisis kritik atau sintesis, bukan sekedar deskripsi dangkal. Ciri-ciri pokok penelitian kepustakaan. Yang pertama, yaitu data tekstual, tidak ada observasi lapangan secara langsung. Yang selanjutnya yakni sumber sekunder. Umumnya bersandar pada sumber sekunder, bisa juga primer tertulis. Yang selanjutnya yaitu analisis logis, kekuatan riset pada penalaran bukan jumlah halaman. Dan yang keempat yaitu tidak terikat ruang atau waktu, yaitu menguji gagasan bukan perilaku manusia. Kualitas sumber, yaitu yang kelima yaitu kualitas sumber, sangat bergantung pada kualitas sumber, yaitu satu jurnal bagus lebih berharga dari 10 blog. Dan itu selanjutnya yakni tentang struktur penelitian. Yang pertama yaitu bab 1 yaitu tentang pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama yaitu tentang tentang latar belakang masalah, yaitu berangkat dari fenomena ilmiah dalam literatur, menunjukkan perbedaan pendapat, kekaburan konsep, atau kekosongan kajian. Yang kedua yaitu rumusan masalah, yaitu berbentuk pertanyaan, fokus pada kajian konsep atau teori, tajam dan tidak terlalu banyak. Tujuan penelitian, yaitu jawaban eksplisit dari rumusan masalah yang realistis. Dan yang keempat ini manfaat penelitian, yaitu kontribusi teoritis pada keilmuan dan implikasi secara praktis. Dan yang kedua, yaitu bab kedua yang berisi tentang kajian pustaka dan landasan teoritis. Bab ini berfungsi menunjukkan pemahaman mendalam tentang medan intelektual penelitian, yaitu penelitian terdahulu, ringkas, kritis, dan tunjukkan persamaan, perbedaan, dan celah penelitian. Dan selanjutnya yaitu tentang landasan teoritis, yaitu berisi fondasi analisis, definisi konsep, teori relevan, pandangan ahli. Kerangka berpikir, yaitu opsional, alur logika penelitian dan hubungan antar konsep. Yang selanjutnya yaitu bab 3 tentang metodologi penelitian, yaitu menjawab dengan cara berpikir apa penelitian ini dilakukan. Yang pertama, jenis dan pendekatan. Penelitian kepustakaan kualitatif, deskripsi analisis, historis, filosofis, atau tematik. Yang kedua yaitu sumber data, primer seperti buku inti ataupun kitab rujukan, dan sekunder yaitu seperti jurnal atau buku pendukung. Yang ketiga selanjutnya itu teknik pengumpulan data, dokumentasi, penelusuran literatur, klasifikasi sumber. Yang keempat yakni teknik analisis data, konten analisis, analisis komparatif,
dan deskriptif kritis. Bab ini menjelaskan cara berpikir bukan hanya format laporan. Yang keempat yaitu bab 4 tentang pembahasan atau analisis data. Ini adalah tempat peneliti benar-benar berpikir dan menganalisis, bukan menyalin. Analisis konsep atau teori berdasarkan rumusan masalah. Dan selanjutnya ini perbandingan pendapat para ahli. Dan yang ketiga ini kritik dan sintesis pemikiran. Dan yang terakhir yaitu argumentasi peneliti yang berbasis sumber, bukan opini pribadi. Yang sering terjadi yaitu apa? Kutipan panjang tanpa analisis atau paragraf yang berisi menurut A, menurut B tanpa sintesis. Dan yang kelima ini yang terakhir yaitu bab 5 tentang penutup, menjawab pertanyaan bab 1 secara tegas dan jujur, yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Yang kesimpulan yaitu jawaban atas rumusan masalah, singkat, padat, argumentatif, bukan ringkasan bab per bab. Dan yang kedua ini tentang saran secara teoritis dan rekomendasi penelitian lanjutan yang realistis. Dan yang terakhir akan menjelaskan tentang kunci sukses penelitian kepustakaan, yaitu berisi tentang intelektual, fokus pada logika dan literatur, tujuan jelas, analisis, kritik, sintesis, sumber kualitas, pilih sumber terpercaya, celah riset, temukan dan isi kekosongan kajian, argumentasi kuat, penalaran berbasis sumber. Penelitian kepustakaan adalah medan perang intelektual yang membutuhkan ketajaman berpikir dan kedalaman analisis. Mungkin sedikit ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya mungkin bisa dikoreksi dan bisa diperbaiki. Mohon saran dan kritiknya untuk para dosen ataupun guru. Syukron ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.